welcome to my YouTube channel Armainita. Di sini saya akan membahas video mengenai sistem basis data. Tonton sampai habis ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armainita dengan NIM 2522089. Saya dari kelas PTIK 2C. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Rian Amanda MPDT. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Rian Amanda MPDT, dan juga teman-teman sekalian yang menonton video ini. Seterusnya, selawat beriringan salam tidak lupanya kita kirimkan buat arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Dan tidak lupanya yang mana beliau telah memberikan kita, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat kebaikan yang sama-sama kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya akan membahas materi, yaitu tentang basis data. Baik, langkah pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu basis dan apa itu data. Yang pertama yaitu konsep basis data. Apa sih itu basis? Basis adalah sebuah tempat berkumpul di mana data itu bertemu dan disimpan. Bisa dicontohkan seperti lemari arsip, di mana data atau komponen disimpan di dalam lemari arsip tersebut. Kemudian, apa sih itu data? Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar suatu objek seperti manusia, benda, kejadian, dan lainnya, yang disimpan dalam bentuk teks, angka, dan gambar, atau data ini juga disebut representasi dunia nyata. Adapun contohnya seperti di data mahasiswa, yaitu nama, prodi, NIM, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Jadi, basis data adalah sekumpulan item data yang saling berhubungan satu sama lain dan disimpan secara sistematis di dalam sebuah komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Selanjutnya kita masuk kepada poin A, yaitu sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel-tabel data yang saling berhubungan satu sama lain dan berkumpulan program yang mungkin untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Dalam sistem basis data ini ada beberapa komponen, yaitu pertama, perangkat keras atau hardware. Dalam sistem basis data ini, perangkat kerasnya yaitu memori sekunder seperti hard disk. Yang kedua, yaitu sistem operasi atau operating system. Sistem operasi adalah program yang mengaktifkan sistem komputer dan menjelaskan operasi-operasi dalam komputer. Yang ketiga yaitu manajemen sistem atau DBMS, adalah pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Yang keempat yaitu pemakai atau user. Pemakai berinteraksi dengan basis data dan juga memanipulasi data dalam sebuah program. Yang kelima ada aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi yang digunakan sistem basis data ini tergantung kebutuhan. Selanjutnya, kecepatan dan kemudahan atau speed. Penggunaan database atau basis data memungkinkan kita untuk menyimpan data atau melakukan perubahan atau update atau manipulasi dan menampilkannya kembali data tersebut dengan cepat dan mudah daripada kita menyimpannya secara manual. Yang kedua, efisien ruang. Efisien ruang penyimpanan atau space. Dengan pemanfaatan database atau basis data, penggunaan ruang penyimpanan data dilakukan dengan penekanan jumlah redundan.
Selanjutnya yaitu kita masuk kepada manfaat sistem basis data. Yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan atau speed. Menggunakan database atau basis data memungkinkan kita untuk menyimpan data atau melakukan perubahan atau update atau manipulasi dan menampilkannya kembali data tersebut dengan cepat dan mudah daripada kita menyimpan data secara manual. Yang kedua yaitu efisien ruang penyimpanan atau space. Dengan pemanfaatan database, penggunaan ruang penyimpanan data dapat dilakukan dengan menekankan jumlah redundansi data. Sehingga dengan tidak adanya redundansi data, kita akan mendapatkan data yang efisien atau optimal. Menekankan redundansi data dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau coding, membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Yang ketiga yaitu keamanan atau security. Cukup banyak sistem atau aplikasi pengolahan data atau database tidak menerapkan aspek keamanan atau security dalam penggunaan database. Namun, untuk sistem yang mudah berskala besar dan serius, harus dan wajib menerapkan aspek keamanan. Dengan begitu, kita akan dapat menentukan siapa yang boleh mengakses database dan menentukannya jenis operasi apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Salah satu solusinya adalah menggunakan password untuk setiap pemakaian basis data atau database. Yang keempat yaitu dapat digunakan secara bersama atau shareability. Data dapat digunakan secara bersamaan atau tak terbatas atau user atau pengguna oleh beberapa program aplikasi atau secara batch maupun online. Yang kelima yaitu dapat diterapkan standarisasi atau pemusatan kontrol data atau Yang kelima yaitu dapat diterapkan standarisasi atau pemusatan kontrol data atau standarization. Dengan adanya pengontrolan yang berpusat, data yang ada menjadi terpusat pada suatu tempat penyimpanan, sehingga dapat memudahkan penggunaan, mengirimkan maupun menukarkan data kapan saja. Yang keenam yaitu keakuratan. Dengan pemanfaatan pengkodingan atau coding, atau pembentukan relasi antar data dengan menerapkan aturan batasan tipe data dan bahasa tertentu atau bahasa SQL yang membuat data menjadi unik untuk berbeda dengan data yang lain, sehingga penyimpanan data tidak akan ada yang sama dalam penyimpanan. Yang ketujuh, terciptanya konsistensi data. Yang ketujuh yaitu terciptanya konsistensi data. Apabila terdapat perubahan data yang dipakai pada aplikasi yang berbeda, maka secara otomatis perubahan data itu berlaku. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu basis data relasional. Apa itu konsep relasional? Database adalah pada model relasional, basis data itu akan disebar atau dipilah-pilah bahasanya atau dipecah dalam berbagai tabel dua dimensi. Jadi, dalam relasional, tetap yang dipakai untuk penyimpanan data itu adalah tabel. Kalau sudah berbicara tentang tabel, pasti kita akan mengenal yang namanya baris atau kolom. Baris itu yang ke bawah dan kolom itu yang ke samping. Dan setiap pertemuan baris dan kolom itulah item-item record data ditempatkan, dan basis data relasional itu merupakan himpunan relasi. Jadi relasi itu adalah himpunan kolom atau
tupel atau semua barisnya bersifat unik. Relasi terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama instanse, tabel dengan baris dan kolom. Yang kedua yaitu skema, menentukan nama relasi serta nama dan tipe kolom. Selanjutnya yaitu keunggulan basis data relasional. Yang pertama yaitu bentuknya sederhana, yang kedua mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Selanjutnya istilah dalam basis data relasional. Yang pertama yaitu relasi sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Yang kedua, atribut. Kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga, tupel, yaitu baris pada sebuah relasi. Yang keempat yaitu domain, yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima, derajat, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi. Baik, materi selanjutnya yaitu kita masuk kepada normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional, dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan metode atau model data logika. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Selanjutnya yaitu proses normalisasi, yaitu yang pertama yaitu data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Selanjutnya kita masuk kepada tahap normalisasi, yaitu tahap normalisasi yang pertama yaitu bentuk tidak formal, yaitu kumpulan data yang direkam. Tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu, sehingga bisa saja datanya tidak lengkap atau terduplikasi. Yang kedua yaitu bentuk formal. Pertama atau 1NF. Artinya setiap pertemuan baris dan kolom hanya berisikan satu nilai atau single value atribut. Yang ketiga yaitu bentuk normal. Bentuk normal kedua akan terpenuhi jika bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama, dan setiap atribut yang bukan kunci haruslah bergantung secara fungsional atau fungsional dependensi terhadap atribut kunci atau primary key. Yang keempat yaitu bentuk formal ketiga yaitu 3NF. Bentuk normal ketiga telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama dan kedua, serta tidak dapat transitif dependensi, yaitu sebuah atribut yang bukan kunci selain bergantung kepada atribut kunci, juga tergantung kepada atribut bukan kunci lainnya. Yang selanjutnya yang kelima yaitu bentuk normal Boyce Call atau BCNF. Relasi adalah BCNF atau optimal jika kemampuan fakta-fakta disimpan mengenai beberapa atribut, maka atribut-atribut ini merupakan satu kunci relasi. BCNF dapat memiliki lebih dari satu kunci. Properti penting BCNF adalah relasi tidak memiliki informasi yang redundan. Yang keenam, bentuk normal keempat atau 4NF. Relasi dalam bentuk normal keempat atau 4NF. Relasi jika dalam BCNF. Selanjutnya yaitu proses normalisasi, yaitu yang pertama yaitu data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana
sampai memenuhi bentuk yang optimal. Yang keenam yaitu bentuk normal keempat atau 4NF. Relasi dalam bentuk normal keempat atau 4NF yaitu jika relasi dalam BCNF dan tidak berisi kebergantungan banyak nilai. Untuk menghilangkan kebergantungan banyak nilai dari satu relasi, kita membagi relasi menjadi dua relasi baru. Yang pertama yaitu masing-masing relasi berisi dua atribut yang mempunyai hubungan banyak nilai. Yang ketujuh yaitu bentuk normal kelima atau 5NF, yaitu berurusan dengan properti yang disebut join tanpa adanya kehilangan informasi atau lossless join. Baik, pada materi selanjutnya yaitu tentang bab 3 yang berjudul siklus hidup perencanaan basis data. Yang poin pertamanya yaitu aktivitas utama. Perencanaan database atau database planning merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application realisasikan atau seefektif dan seefisien mungkin. Terdapat 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi, yaitu yang pertama, identifikasi rencana dan sasaran atau goals dari enterprise. Yang kedua, evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu penaksiran. Penaksiran kesempatan IT yang mungkin memberikan keuntungan kompetitif. Metodologi untuk mengatasi hal tersebut di atas yaitu database planning, yaitu mission statement. Mission statement untuk database, project mendefinisikan tujuan utama dari aplikasi database. Database planning atau mission objectives. Ketika mission statement telah didefinisikan, maka mission objectives didefinisikan seperti setiap objektif atau tujuan harus mengidentifikasikan tugas khusus yang harus didukung oleh database. Selanjutnya yaitu database planning, yaitu juga harus menyertakan pengembangan standar-standar yang menentukan. Yang pertama yaitu bagaimana data akan dikumpulkan. Yang kedua yaitu bagaimana menspesifikasikan format atau bentuk data. Yang ketiga, dokumentasi penting apakah yang akan diperlukan. Yang keempat itu yaitu bagaimana desain dan implementasi harus dilakukan. Materi selanjutnya yaitu tentang definisi sistem atau system definition, menjelaskan batasan-batasan dan cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user atau user view yang utama. User view mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database dari perspektif analisis dan pengumpulan kebutuhan atau requirement collection and analysis, yaitu suatu proses pengumpulan dan analisa informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi tersebut untuk mengidentifikasi kebutuhan user pada sistem yang baru. Selanjutnya, informasi dikumpulkan untuk setiap user view utama meliputi yang pertama yaitu deskripsi data yang digunakan atau dihasilkan. Yang kedua, detail mengenai bagaimana data digunakan atau dihasilkan.
Yang ketiga yaitu beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Informasi dianalisa untuk identifikasi kebutuhan agar disertakan dalam aplikasi database yang baru. Materi selanjutnya yaitu pendekatan terpusat. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk setiap user view digabungkan menjadi sekumpulan kebutuhan. Yang kedua, sebuah global data model dibuat berdasarkan atas penggabungan kebutuhan atau di mana mengekspresentasikan seluruh user view. Pendekatan integrasi view atau view integration Naport, yaitu yang pertama kebutuhan untuk setiap user view digunakan untuk membangun model data terpisah untuk mempresentasikan user view tersebut. Yang kedua yaitu model data yang mempresentasikan user view tunggal disebut local data model dan tersusun atas diagram-diagram dan dokumentasi yang secara formal menggabungkan kebutuhan dari user view khusus terhadap database. Yang ketiga yaitu kemudian local data model digabungkan kembali untuk menghasilkan global data model yang mempresentasikan seluruh user view untuk database. Selanjutnya ada database design, yaitu merupakan suatu proses pembuatan sebuah desain database yang akan mendukung tujuan dan operasi suatu enterprise, yaitu tujuan utamanya adalah yang pertama mempresentasikan data dan relationship antara data yang dibutuhkan oleh seluruh area aplikasi utama dan user group. Yang kedua yaitu menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang diperlukan pada data. Yang ketiga yaitu menspesifikasikan desain minimal yang secara cepat yang tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan performa yang ditetapkan pada sistem, misalnya yaitu waktu respon. Pendekatan dalam desain database, yang pertama ada top out down, yang kedua bottom up, yang ketiga pendekatan dalam desain database yaitu yang pertama top down, yang kedua bottom up, yang ketiga easy data out, yang keempat mixed data. Yaitu kegunaan utama dari data modeling meliputi yang pertama untuk membantu dalam memahami arti atau semantik dari data. Yang kedua untuk memfasilitasi komunikasi mengenai informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya model data memastikan kita memahami yang pertama yaitu setiap perspektif user mengalami data. Yang kedua sifat dari data itu sendiri independen terhadap representasi fisiknya. Yang ketiga kegunaan data melalui user view. Tiga fase database design yaitu konseptual database design, suatu proses pembentukan model data dari informasi yang digunakan dalam enterprise, independen dari keseluruhan aspek fisik. Selanjutnya logical database design, suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise berdasarkan model data tertentu. Selanjutnya yaitu physical database design, suatu proses yang menghasilkan deskripsi implementasi database pada penyimpanan sekunder. Selanjutnya yaitu DBMS selection, yaitu yang dapat mendukung aplikasi database, dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju desain logical, asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan sistem. Selanjutnya yaitu tahap-tahap utama untuk memilih DBMS. Pertama, mendefinisikan terminologi studi referensi. Yang kedua, mendaftarkan 2 atau 3 produk. Yang ketiga, evaluasi produk. Yang keempat, rekomendasi, pilihan, dan laporan produk. Selanjutnya, desain aplikasi. Desain
interface user dan program aplikasi yang menggunakan dan memproses database, yaitu desain database dan aplikasi merupakan aktivitas paralel yang meliputi dua aktivitas penting, yaitu yang pertama transaction design. Transaksi adalah suatu aksi atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh user tunggal atau program aplikasi yang mengakses atau merubah isi dari database. Kegunaannya dari desain transaksi adalah untuk menetapkan dan keterangan. Yang kedua yaitu terdapat 3 tipe transaksi, yaitu yang pertama retrieval, yang kedua update translation, yang ketiga mixed transaction data, yang ketiga user interface design, beberapa aturan pokok dalam pembuatan user interface. Yang pertama selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perancangan basis data. Prinsip dari database secara umum adalah integritas atau menyatu. Maka antara satu file dengan file yang lain atau database dengan tabel yang lain harus saling menghubungkan atau tabel relationship. Perencanaan database selanjutnya adalah model data logika. Model data logika atau logic data modeling adalah suatu teknik untuk menjelaskan dengan baik struktur informasi bisnis dan aturan-aturan sebagai masukan pada proses perancangan database. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang database antara lain yaitu pertama, memiliki perspektif globalnya. Dua, gunakan rancangan atas bawah. Yang ketiga, berikan informasi secara selektif. Yang keempat, memberikan database yang berbeda untuk manajemen yang ada. Contohnya yaitu, kepala program studi harus mengetahui perkembangan seluruh mahasiswa dari kelas A sampai B, yaitu nama-nama orangnya, mengetahui mata kuliah, memberikan mata kuliah kepada dosen-dosen, dan selanjutnya yaitu untuk dosen biasa, sebagai dosen pembimbing saja, hanya menjalankan kebijakan kepada program studi. Yang selanjutnya yaitu jangan mengubah file yang ada. Tidak boleh asal mengubah file. Selanjutnya yaitu apa itu pemodelan data? Pemodelan data adalah proses menciptakan representasi visual atau cetak biru yang menentukan pengumpulan informasi dan sistem manajemen berbagai organisasi. Cetak biru atau model data ini membantu berbagai pemangku kepentingan seperti analisis, ilmuwan, dan perekayasa data atau untuk menciptakan pandangan terpadu mengenai data organisasi. Model tersebut menguraikan data yang dikumpulkan oleh bisnis, hubungan antara berbagai set data, dan metode yang akan digunakan untuk menyimpan serta menganalisis data. Selanjutnya yaitu model data berbasis objek, yaitu merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antara data yang dalam satu basis data berdasarkan objek datangnya. Model data fisik, model ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Selanjutnya yaitu ada konsep dasar RM modeling, yaitu relasi entity didasarkan pada persepsi dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek dasar yang disebut entity dan relasi antar entity. Entity adalah objek yang dapat didefinisikan secara unik. Selanjutnya, derajat relasi minimum derajat atau kardinalitas
relasi mewakili hubungan maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Selanjutnya, derajat relasi dengan notasi lain. Di samping pemakaian notasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam berbagai literatur akan dapat dijumpai pula penggambaran diagram entity relationship dengan sedikit perbedaan penggunaan notasi.